Saya hari ini diberikan diberikan tema tentang momentum tahun Hijriah dan menuju kebangkitan umat Islam. Saya kira ini sering kita dengar, ya, sering kita disampaikan oleh para tuan guru kita. Saya ingin mengulang beberapa hal, dan saya akan bagi ada tiga segmen. Kita coba cerita sedikit tentang hijrah, kemudian bagaimana konsep Islam yang sebenarnya, dan fokus kita hari ini adalah bagaimana perkembangan Islam. Sebenarnya bukan Islamnya, umat Islamnya. Kalau Islam itu sudah final, innad dina indallahil Islam, agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam, tidak ada yang lain. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, Allah tolak, tidak ada diterima. Makanya alhamdulillah kita berbahagia, bergembira sudah berada dalam Islam. Ada orang-orang hadirin yang berbahagia, orang-orang yang hebat di dunia. Nanti kita lihat beberapa orang, dia mencari dengan berbagai riset yang ada, baru dia temukan Islam yang sebenarnya. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kita alhamdulillah Allah takdirkan kita sudah lahir dalam Islam. Jangan kita sia-siakan, momentum ini. Mari kita terus untuk mempertahankan Islam, hidup mati kita dalam Islam. Tidak boleh berubah. Tapi dalam kenyataan hari ini kita lihat orang Aceh sendiri sekarang banyak yang tidak yang sudah keluar dari Islam. Nauzubillahi min zalik. Dulu tidak pernah kita dengar bicara Aceh, bicara Islam. Aceh Islam melekat di dalamnya. Tapi hari ini nanti kita lihat apa penyebabnya, apa yang menyebabkan Islam seperti ini. Tapi saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, bukan Islamnya, tapi umatnya ini, umat Islam ini bagaimana. Hadirin yang berbahagia, makanya diberikan judul momentum tahun Hijriah menuju kebangkitan umat Islam. Idealnya seperti itu, tapi nanti kita lihat kisnya. Bagaimana kasus di Aceh, bagaimana anak-anak kita. Saya punya data. Padubro Jebut, saya lihat di Fakultas Ekonomi, saya lihat di Unsiah, berapa yang bisa mengaji. Nanti kita bahas. Hadirin yang berbahagia, kita sudah paham. Tidak perlu kita definisikan lagi secara detail apa makna hijriyah. Sudah sangat kita paham itu. Dan pemahamannya pun sangat-sangat luas. Jadi bukan hanya hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti yang disebutkan oleh seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Awalnya memang seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sudah sampaikan tadi, 10 tahun di Mekah, hijrah ke Madinah, 13 tahun di sana. Kalau kita baca sejarah itu luar biasa, hadirin yang berbahagia. Bagaimana pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk jabatan beliau, sahabat, bukan untuk jabatan beliau, bukan untuk menumpuk-numpuk kekayaan beliau. Semuanya hanya untuk bagaimana agama ini bisa bertahan, bisa berjalan, bisa sesuai dengan yang diinginkan. Tidak ada motif-motif lain. Rasulullah sampai pergi malam, kemudian dikejar oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Luar biasa. Makanya perlu kita renungkan. Jangan, kita ini kan sudah sangat-sangat enak ini.
Maksud saya, kita sangat-sangat enak dalam menjalankan Islam. Tidak ada tantangan yang luar biasa secara fisik. Tapi ada tantangan yang lain yang harus dipikirkan oleh umat Islam. Makanya saya ingin sampaikan, hijrah itu sudah paham kita. Pindah kita. Kalau selama ini kita dalam keadaan riba, hijrah tidak ada riba. Hari ini kurang solat sunatnya, tambah dengan solat sunat, itu juga hijrah. Hari ini kurang etika kita, perbaiki etika kita, itu juga hijrah ke arah yang lebih baik. Makanya kan Rasul sebutkan, siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang-orang yang paling baik. Yang sama saja itu merugi, kata Rasulullah. Yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, itu celaka. Ini yang harus ada pada setiap kita. Inilah yang kita sebut dengan hijrah pada hakikatnya. Sebelumnya silaturahmi tidak begitu baik, sekarang perbaiki silaturahmi. Dan ini yang saya ingin sorot nanti di akhir, di segmen terakhir, bagaimana, kenapa Islam hari ini, umat Islam hari ini adalah lemah. Salah satu ini. Jadi saya kira makna hijrah itu sudah kita pahami dengan baik. Berlakulah yang tidak baik kepada yang baik, itu sudah disebut dengan hijrah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itu juga hijrah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap dirimu memperhatikan apa yang telah engkau persiapkan untuk hari akhiratmu. Itu juga hijrah. Jangan lalai. Allah sudah ingatkan di dalam Al-Quran. Duduk kita sebentar, renung dengan seksama, bangun malam, duduk, salat tahajud, renungkan, umur saya sudah 50 tahun, umur saya sudah 60 tahun, umur saya sudah 30, 70 dan sebagainya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Renungkan apa yang telah kita persiapkan untuk hari akhirat kita. Saya ulang, ini juga hijrah. Ketika kita merenungkan itu, terfikir kepada kita, saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan berbuat amal baik. Saya akan mengejar kebaikan-kebaikan. Saya akan meninggalkan keburukan-keburukan. Saya akan meninggalkan kejahatan-kejahatan, baik kejahatan yang dilihat oleh orang maupun yang saya sir dalam hati saya. Ini juga hijrah. Makanya harus selalu berenung, duduk. Tapi itu biasa tidak bisa di pagi hari, di siang hari orang kalang kabut. Bangun malam, salat tahajud, tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa umur saya? Itu juga hijrah. Mudah-mudahan selalu kita berenung. Karena akhir dari semuanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kekal selama-lamanya. Tidak ada. Makanya
hijrah itu penting. Selalu kita harus ingat, saya harus melakukan kebaikan-kebaikan yang sebanyak-banyaknya dan seikhlas-ikhlasnya. Hadirin yang berbahagia, Islam saya sudah sampaikan tadi, kita masuk dalam segmen kedua. Islam agama yang paling tinggi. Ini harus kita yakini. Saya sudah sampaikan dalil tadi dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, Innad dina indallahil Islam. Al-Islamu, kata Rasulullah, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah agama yang paling tinggi. Tidak ada agama yang lebih tinggi daripada Islam. Yakini 100%, jangan ragu lagi, jangan ada keraguan, jangan ada keraguan. Yakinkan, mantapkan dalam hati bahwa Islam adalah pandangan hidupku, dalam hidupku adalah Islam, tidak ada yang lain. Ini harus diikrarkan, tapi tidak bisa hanya ucapan itu saja. Tidak cukup dengan ucapan itu. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Makanya saya ingin sampaikan tadi, Islam itu sudah final. Tetapkan dalam hati, jangan ada keraguan. La raiba fihi. Kenapa? Karena pedoman pedoman Islam itu adalah Al-Quran dan hadis, ditambah dengan beberapa yang lain termasuk ijma, qiyas dan sebagainya. Al-Quran luar biasa, tidak ada tandingannya. Itu sudah dikaji secara ilmiah, sudah diuji secara ilmiah, cuman nanti kan ada istilah begini, hidayah itu tidak semua orang dapat. Ada orang yang sudah mengkaji Al-Quran, kebenaran Al-Quran, tapi ada persoalan lain, Allah tidak berikan hidayah kepada dia, itu juga tidak dapat. Yang sudah ada hidayah seperti kita, itu sudah luar biasa. Dan disebutkan dalam Al-Quran, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini, Al-Quran ini, tidak ada keraguan sedikit pun. Diuji dengan berbagai metode, dan sudah ditemukan hadirin yang berbahagia. Orang-orang kafir, saya sampaikan, orang-orang kafir itu mempraktekkan kondisi semua yang ada di dalam Al-Quran. Cuman karena yang kita punya biasanya kita lengah, tidak kita pakai. Inilah salah satu yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Yakinkan dalam diri kita, Islam adalah agama yang paling benar. Orientalis masuk dia melalui Google, melalui apapun, disuruh baca ke kita, agama ini sama, na'udzubillah. Tidak sama. Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbala minhu. Tidak diterima selain Islam. Makanya mulai dari Rasul, silsilah itu semua yang dibawa adalah Islam, keselamatan. Makanya mantapkan bahwa yang kita anut ini adalah benar adanya. Segmen kedua, karena waktu karena pandemi ini tidak boleh lama-lama ceramah. Apa yang menyebabkan umat Islam hari ini mundur, yang seharusnya tidak boleh begitu? Tidak boleh.
Karena Allah sudah jamin agama itu paling bagus, agama itu paling sempurna, agama itu Rasulullah juga sudah sampaikan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah agama yang paling tinggi, tidak ada agama yang lebih tinggi daripada Islam. Tapi kenyataannya kenapa seperti itu? Rasul sudah mencontohkan masa Rasulullah kejayaan Islam luar biasa, masa sahabat luar biasa, masa Khulafaur Rasyidin luar biasa. Kenapa sekarang tidak seperti itu? Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Menjadi pertanyaan besar. Saya merangkum ada 3 penyebab umat Islam hari ini mundur dari berbagai bacaan yang saya baca. Pertama, meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya. Inilah yang menyebabkan umat Islam hari ini terpuruk di bidang ekonomi, terpuruk di bidang pendapatan, terpuruk di bidang apapun, segi apapun yang kita lihat. Saya ada data Bapak Ibu sekalian, karena saya mendalami tentang ekonomi, saya punya data berapa pendapatan orang-orang Israel, berapa pendapatan per kapita orang-orang Islam, itu memang kita di bawah. Penyebabnya karena umat Islam meninggalkan ajaran yang sesungguhnya. Kita lebih senang mengambil ajaran lain. Kamu tidak akan sesat, kata Rasulullah. Kutinggalkan kepadamu 2 hal yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Taraktu fikum amraini. Ini hadis ini Bapak Ibu sekalian, matannya itu banyak matan, narasinya. Salah satunya, taraktu fikum amraini ini tasantum bihima lan tazillu abada, kitab Allah wa sunnatar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak pernah berbohong, Rasul tidak pernah menipu, Rasul jujur, dan semua yang disampaikan oleh Rasul adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Rasul itu menyampaikan karena nafsu dia sendiri, tidak pernah. Makanya Rasul sudah menjamin, taraktu fikum amraini, kutinggalkan kepadamu 2 perkara, 2 hal yang tidak akan sesat, tidak akan lemah kepadamu jika kamu berpegang keduanya, Al-Quran dan sunnahku. Pertanyaan sekarang, berapa persen kita mengamalkan itu? Tidak usah jauh-jauh, di Aceh saja. Berapa persen? Perkembangan bank syariah hanya 5-6% saja. 90% adalah bank konvensional. Sudah difatwakan oleh ulama, bank konvensional riba. Tapi kenapa tidak bergeming? Ada apa? Kenapa? Ini yang perlu dijawab. Meninggalkan konsep yang sebenarnya. Makanya sekarang di Singapura dibuat bank syariah, di Belanda dibuat bank syariah, di Jepang dibuat bank syariah, halal food dan seterusnya dan sebagainya. Sudah benar.
Kita meninggalkan, tidak ada. Rasulullah sudah jamin, siapa yang berpegang kepada Al-Quran, la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak ada keraguan sedikit pun, Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang muttaqin, petunjuk bagi orang-orang mukmin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Coba evaluasi apa yang saya sampaikan ini. Berapa persen kita menerapkan itu? Yang sederhana, Bapak Ibu sekalian. Saya 3 tahun di Jepang mengambil sekolah. Saya ingin ceritakan kepada Bapak bagaimana Jepang menerapkan konsep muamalahnya di dalam transaksi. Kawan-kawan yang di Jepang mungkin bisa bercerita nanti. Kami selalu berbelanja di supermarket yang dekat dengan tempat tinggal kami. Di awal-awal saya tidak paham karena dia bercerita menyampaikan bahasa slang, bahasa Jepang. Kita masuk ke dalam supermarket itu, kita ambil plastik biasa, ambil keranjang, kita ambil gula, ambil ikan, ambil semuanya lah. Kita singkat cerita ambil seperti yang kita berbelanja di swalayan yang biasa di Aceh dan di mana-mana. Apa yang terjadi pada saat kita bawa ke kasir, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan hal yang sederhana, tapi dia praktekkan. Pada saat kita bawa ke kasir, itu langsung kasir kita bawa barang itu. Pada saat dia mengambil barang kita, dia sampaikan terima kasih sudah berbelanja dalam bahasa Jepang. Mulailah diambil plastik satu, kemudian disebut satu persatu barang yang kita beli. Ini kamu beli gula harganya 10 ribu yen misalnya, atau 20 yen. Ini kamu beli sayur sekian yen, ini kamu beli ini sekian yen, ini kamu beli ini sekian. Habis item kita beli, kita kasih uang 10 ribu yen. Uang itu tidak dimasukkan langsung dalam lacinya. Dia ada di depan ini tempat taruh uang. Dia sebut pada saat ditaruh, ini uang kamu 10 ribu yen, kamu berbelanja 5 ribu yen, ini uang balikmu dan ini barangmu. Dalam Islam itu adalah ijab kabul. Pertanyaan saya, adakah di swalayan kita melakukan seperti itu? Kes yang lain, kita berbelanja di sana, uangnya paling berharga itu kalau 1 yen tidak ada harga, karena tidak ada harga yang 1 yen, 100 yen. Kita dikembalikan, misalnya kita berbelanja 5.000, pas dihitung uang uang belanja kita 4.999 yen, 1 yen. Tetap dikembalikan, ini uangmu 1 yen. Bagaimana di supermarket kita? Ini bonbon, ini kalau uang baliknya 500, ini permen 2. Apakah itu syariah? Tidak. Makanya salah satu yang menyebabkan umat Islam mundur itu dia meninggalkan ajarannya. Spanyol, Cordoba, saya sudah sampai ke sana pada saat kami melakukan seminar. Spanyol di Cordoba, hadirin yang berbahagia, umat Islam berkembang di sana 800 tahun. Saya ulang, 800 tahun berkembang umat Islam di sana. Luar biasa. Aceh baru 500 tahun. Tidak sampai 800. Tapi sekarang apa yang terjadi? Apa yang terjadi di Cordoba? Seluruh yang saya lihat, satu masjid besar. Saya hitung Bapak Ibu sekalian, saya hitung pada saat masuk ke situ, saya langkah begini, saya langkah 50 kali langkah ke kiri, 50 kali langkah ke kanan, itu pas
Di tengah-tengah itu luar biasa besar. Dan di samping-sampingnya itu adalah seperti ada bilik-bilik pengajian, di samping luas sekali. Di mana-mana itu ditulis tulisan bahasa Arab, di luarnya ditulis bahasa Arab. Sekarang ditempelkan salib besar-besar di sana. Tidak difungsikan, hanya menjadi museum. Terenung kita kalau siapapun yang datang ke sana, kalau akidahnya kuat, terenung kita, ya Allah, luar biasa dulu tertulis kalimat-kalimat Allah, ada mimbar masjid, ada mimbar tempat berkhutbah, ada para imam dan sebagainya. Sekarang berubah total. Kenapa? Kalau kita pelajari sejarah Spanyol, salah satunya adalah meninggalkan ajaran Islam di sana. Nasi sudah jadi bubur, tidak bisa lagi. Makanya kalau ingin di Aceh ini berkembang syariat Islam dengan baik, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dalam bermuamalah, dalam bernegara, silahkan kita bernegara secara Pancasila. Muamalah yang sederhana saja, misalnya kita bertransaksi secara halal, bagaimana kita berjual beli secara halal dan sebagainya. Yang terakhir, ini saya lompat saja karena waktu, lemahnya silaturahmi. Beda pendapat boleh, tidak di di dalam Islam itu boleh pendapat berbeda, tidak ada masalah. Manhajnya itu memang harus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah. Tapi mazhabnya boleh berbeda-beda, tidak ada masalah. Jangan kita klaim ini begini. Inilah yang menyebabkan kita hari ini saling diadu, saling ini, saling itu, ini begini, masuk kelompok ini, maka antar Islam itu menjadi persoalan. Silaturahmi tidak dijaga. Padahal Rasul sebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tegas Rasul sebutkan tu, sahih hadisnya. Tidak beriman kamu, kata Rasul. La yu'minu ahadukum, tidak beriman kamu, tidak sempurna iman kamu kalau kamu tidak mencintai saudara mukminmu seperti kamu cinta kepada diri kamu sendiri. Jangan saling menyalahkan, saling fitnah, saling ini, saling itu. Tidak bisa kuat. Tidak bisa kuat. Makanya kalau ini terjadi seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umatku nanti di akhir zaman seperti buih di lautan. Buih di lautan. Datang angin timur dibawa ke barat, datang angin barat dibawa ke timur, diombang-ambing. Ilmu tidak ada, pengetahuan tidak ada, hanya ikut-ikutan saja. Fantadiri sa'ah, tunggu kehancuran. Jaga silaturahmi, hablum minan nas duribat alaihimuz zillah. Apalagi sesama mukmin kita, selalu kita salat bersama. Jangan saling fitnah, jangan saling menyalahkan. Yang kurang kita perbaiki, yang bagus kita ambil. Ini yang kurang sekarang. Silaturahmi tidak ada lagi. Saling menyalahkan, ini tidak betul, ini orang ini tidak orang ini, tidak ada kunun, ini tidak boleh. Duduk kita ngobrol dan bicara tentang itu. Kapan bisa kuat? Kapan bisa kuat kalau seperti itu? Memang orang-orang orientalis memang itu yang dilakukan. Datang ke satu kelompok ini dia bisik ini, datang kelompok ini dia bisik begini, sehingga kita umat Islam tidak bersatu.
Jangan harap ada kekuatan kalau tidak ada persatuan. Bangun silaturahmi yang bagus. Bagaimana Rasulullah SAW mempersatukan kaum muhajirin dengan kaum ansar, luar biasa. Yang awalnya mereka tidak saling kenal, menjadi saudara. Saudara pun bukan saudara biasa, saudara mukmin. Hadirin yang berbahagia, saudara mukmin itu kita bawa sampai ke alam kubur, tidak hanya di dunia ini, tidak hanya di dunia ini. Saudara mukmin itu tidak hanya berlaku di dunia ini, sampai ke alam kubur ketika disoalkan oleh malaikat, siapa temanmu? Ini harus kita yakini. Makanya jangan kita saling menyalahkan, saling membangun kebersamaan. Saling membangun kebersamaan. Kalau tidak, jangan harap umat Islam bisa menjadi seperti yang sudah terjadi masa Rasulullah SAW. Masa Rasulullah, masa sahabat, dan masa para khulafaur rasyidin, orang-orang kafir merasa takut. Kalau sekarang orang tidak ada hitung lagi, karena memang bisa dikocar-kacir, tidak ada persatuan. Makanya mari kita hadir yang berbahagia. Saya menghimbau kepada diri saya sendiri dan kita semua, dua hal ini, saya tidak sempat sampaikan tiga, dua hal ini, inilah yang menyebabkan Islam, bukan Islamnya, umat Islam itu mundur, meninggalkan ajaran yang sudah dijamin oleh Allah, sudah dijamin oleh Rasulullah SAW. Kita ingin mengambil model-model lain dalam bermuamalah dan sebagainya. Yang kedua, bangun silaturahmi, kuatkan silaturahmi. Yang kurang kita perkuat, yang lemah kita perkuat, yang sudah kuat kita maju secara bersama-sama. Jangan saling menyalahkan. Memang itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah sebutkan seperti itu, la yu'minu ahadukum. Luar biasa itu ancaman. Tidak sempurna iman kamu. Tidak sempurna iman. Kalau dalam hatimu kamu membenci sesama mukmin, kan disebutkan di dalam surah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Jangan dibalik. Ciri pengikut Rasul, kata Allah ini, Muhammadur Rasulullah, ciri pengikut Rasul itu adalah Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ruhama'u bainahum, kasih sayang sesama mukmin. Kasih sayang sesama mukmin. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu yang dicontohkan oleh para sahabat. Mari kita bangun kebersamaan ini. Mudah-mudahan Islam, umat Islam, insya Allah akan berjaya. Di luar negeri kita lihat banyak orang-orang yang masuk Islam karena risetnya diperhatikan, dilihat riset dia masuk Islam. Memang luar biasa. Tapi kita karena mungkin sudah biasa, kita tidak menghiraukan, tidak membiarkan membiarkan seperti begitu. Tapi ingat, kalau ini tidak kita tanamkan kepada generasi kita ke depan, apa? Makanya saya ingin sampaikan salah satu Al-Quran itu, saya punya data anak-anak kita yang kuliah di ekonomi, orang Aceh, bukan orang lain, yang kuliah di Unsiah itu, boleh saya sebutkan hanya 30% yang bisa baca Al-Quran, yang lain hanakumah. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau dia tidak bisa membaca Al-Quran.
apa yang akan terjadi ke depan. Mari kita bangun kebersamaan silaturahmi, kemudian kita kembali kepada ajaran yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dijamin oleh Rasulullah SAW. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, bukan menggurui, tapi inilah informasi-informasi yang kita baca, kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada diri saya sendiri dan juga kepada kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.